ya kita sebagai orang tua harus pinter-pinter nih ngebaca situasi, kondisi, terus juga apa yang lagi ngetren di anak-anak, apa yang dampak positifnya, dampak negatifnya akan seperti apa gitu. Senang banget sekarang itu di Indonesia banyak banget event-event lari ya dan juga event-event olahraga lainnya. Jadi artinya di sini memang udah sah banget lah di Indonesia kalau olahraga lari itu udah bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia di kota-kota besar pada umumnya dan juga kota-kota kecil udah mulai nih menjalar. Dan sekarang ada lagi event lari sekarang dari e-commerce, Lazada Run. Jadi banyak banget dan gue yakin peminat lari juga artinya makin meningkat. Nah, gue sebagai orang yang suka dengan olahraga, terutama olahraga lari, ini merasa apa ya? Merasa seneng. Jadi banyak temen, jadi banyak tempat lari, jadi banyak acara lari, istilahnya lebih banyak playgroundnya. Jadi gue bisa lari di mana-mana. Bahkan ada sekarang itu tadi lihat sendiri kan ada hadiahnya. Jadi buat teman-teman yang suka lari, lo kalau punya punya speed, punya kecepatan, lu bisa berprestasi. Bukan nggak mungkin, lu bisa jadi pemenang di olahraga lari. Karena kan ini buat siapa aja, terbuka untuk umum. Gitu. Dari 2014 sudah Iya. macam itu ya. Nikmatnya gini, awalnya kenapa saya suka lari? Karena waktu itu saya lebih banyak main bola atau basket. Nah, basket itu kan olahraga tim, gitu, olahraga yang butuh teman, butuh lawan, butuh lapangan, banyak banget kebutuhannya gitu loh, dan juga ketergantungannya. Tiba-tiba pas saya habis nonton bola, waktu itu di Inggris, saya pulang, banyak banget itu orang-orang yang habis pulang kantor pada lari. Oh enak banget ya, oh iya, kayaknya perlu nih dicoba. Sampai di sini waktu itu ya, jalan pedestrian atau sidewalk itu, pengguna jalan itu belum banyak, belum rapi lah. Sekarang kan udah rapi nih. Terus juga acara-acara lari banyak. Nah itu lari, saya pertama kali di GBK, muterin aja tuh, itu masih dikit yang lari. Saya lari-lari, ternyata kok lama-lama enak ya, saya menemukan nih, ternyata ini jawabannya ketika saya pengen olahraga, tapi saya tidak membutuhkan banyak hal, atau ketergantungan banyak hal, nggak tergantung lapangan, nggak tergantung temen, nggak tergantung patungan, iya kan, lo kalau main bola patungan, John, ya bayar lapangan sekarang mahal banget. Nah sekarang lari itu cuma modal, waktu itu sepatu lari, udah lari. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang pernak-pernik lari itu banyak ya, mulai pakaiannya, gearnya, sepatunya, dan macam-macam. Jadi semakin gaya, semakin stylish, dan itu juga yakin jadi peminatnya semakin banyak. Udah gitu, gue juga suka lari karena buat gue ini olahraga yang paling simple. Ya meskipun kategorinya sekarang banyak yang bilang olahraga lari udah sekarang mahal, ya karena udah jadi bagian dari gaya hidup gitu. Tapi balik lagi, lu bisa kok membuat olahraga lari itu jadi murah, ya tergantung sendiri kebutuhan lu buat apa. Lu mencarinya kebutuhan apa keinginan, kan beda gitu loh. Jadi buat gua olahraga lari tetap jadi olahraga yang paling simple, yang bisa dilakukan, terus juga tetap sehat. Terus yang paling penting gua pengen bisa lari ini sampai usia tua nanti, sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Karena di luar sana pas gue ikut lari kemarin dari Tokyo itu, ternyata persentase olahraga lari diikutin usia 40 tahun ke atas lebih besar jumlahnya ketimbang yang usia muda. Jadi memang di sana olahraga orang tua sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai nih anak-anak muda udah mulai banyak yang ikutan. Nah kalau di Indonesia kan sekarang kategorinya muda nih. Nah ini bagus banget buat investasi generasi dan juga nanti turunannya. Semoga komunitas atau ekosistem olahraga lari ini bisa tetap ada di atas. Gue sih berharap gitu. Jadi makanya gue emang cinta banget sama lari. Dan satu lagi, lari itu mother of sport lah. Jadi apapun olahraganya ya lari itu penting. Tapi manfaat fisik apa sih yang didapat sama Mas itu sendiri? Nah, bagus tuh manfaat fisik. Jadi pertama, sehat mah menurut gue bonus. Punya badan bagus itu juga bonus. Jangan pernah lu olahraga lari karena pengen kalau gue gini ya, mungkin itu hak buat teman-teman yang pengen ngurusin atau bikin badan bagus, respect. Tapi kalau alangkah baiknya lu olahraga lari itu lu jadikan ajang playground atau lu bermain. Jadi lu nggak ada target. Yang penting lu olahraga, lu pertama olahraga apa manfaatnya? Lu hilang dari hormon stres.
stres lu hilang tuh. Terus udah gitu keringetan, terus udah gitu lu selesai lari, pikiran lu tuh cerah gitu loh, enteng, badan lebih enak, fleksibilitas juga, dan yang paling penting lu makan apa aja ya, meskipun sebenarnya nggak boleh juga karena kalau sesuatu yang terlalu berlebihan kan nggak bagus juga. Jadi itu terasa lebih enak gitu karena lu habis lu makan besokannya lu bakar, ya kan, lu apa namanya, nggak lu simpen terlalu lama di dalam tubuh. Jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu sehat. Jadi sehat itu buat gue bonus, lebih enaknya gue bisa lebih enteng, gue bisa lebih fresh, gue bisa apa ya, kayak keringetan itu menyenangkan aja buat gue. Dan satu lagi, kalau gue punya video atau foto lari atau olahraga, itu sesuatu yang menyenangkan aja untuk gue share ke media sosial. Jepang kemarin Mas tadi kan dapat apa sih Mas kemarin Mas? Dapat PB, jadi PB itu personal best atau personal record. Nah, kan karena olahraga lari ini kan musuh utamanya tuh diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa eh, apa mengalahkan diri kita untuk bisa kita finish gitu loh, bukan lawan yang kanan kiri gitu loh. Karena balik lagi, kecepatan atau kualitas lari kita yang tahu tuh diri kita, bukan orang lain. Kalau kita nyamain yang ada di sebelah kanan, wah dia terlalu cepet, yang ada kita kedodoran, yang ada tenaga kita nggak akan cukup sampai selesai gitu. Nah itu adalah personal best yang saya dapat setelah tahun 2000, kalau nggak salah 2017 ya, apa 2016. Saya pernah di Seoul itu waktunya 4 jam 59. Dan kemarin saya dapat 4 jam 55. Meskipun di jam saya lebih cepat sebenarnya, 4 jam, sekitar 4 jam 40-an. Tapi official gun time-nya dari sana 4 jam 55. Jeda waktu 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 6 tahun. Saya bisa ngebalikin lagi. Padahal dulu pas setelah nikah, saya karena kan pandemi juga tuh, jarang banget beraktivitas, itu lari berat banget. Dan saya cicil lagi, pelan-pelan latihan, alhamdulillah bisa dapat. Dan memang dibantu sama tim dari Pocari Sport Science. Jadi memang pola latihannya itu, olahraga lari itu adalah olahraga yang terukur. Kalau lu nggak latihan, mustahil lah lu bisa dapat waktu yang bagus. Istri sendiri Mantap dia, ngasih dukungannya luar biasa. Seperti apa sih? Gua ngerasa kayak didukung 1 GBK. Teriakannya kencang banget, udah gitu, dapet ciuman mesra. Berapa lama kok di Tokyo? Di Tokyo 12 hari. 12-13 hari. Target dari Tokyo itu kan ada perbedaan musim Mas. Iya, itu dia cuaca. Ya, apa jadi kendala apa itu? Kendala banget. Lah kita kan biasanya tropis ya, lebih akrab dengan yang panas gitu. Tiba-tiba dikasih yang dingin. Begitu mau lari aja udah menggigil. Nah, gimana caranya tuh? Ya udah, pemanasan pelan-pelan mulai, nanti makin lama makin panas. Nah, kalau kita olahraga ikut lari di luar, biasanya kendalanya itu cuaca. Kita harus bisa aklimatisasi. Jadi jadi jangan datangnya mepet. Aklimatisasinya tuh kita 3 hari atau 4 hari sebelumnya udah penyesuaian, udah mulai latihan dulu, tipis-tipis lah, kecil-kecil lari-lari gitu. Persiapannya khusus ya kalau ada maraton Minimal 3 bulan. Kalau untuk full maraton ya 42 kilo. Tapi kalau untuk yang Lazada ini kan half maraton, ya 2 bulan bisa dibilang oke gitu. Tapi balik lagi, tujuannya apa? Kalau emang mau dapat waktu terbaik, ya latihan itu harus bener dan harus well prepare lah. jelang Ramadan nih Bang. Apa mengganggu nggak sih aktivitas untuk latihan dan Ya justru gue malah suka banget kalau pas lagi puasa lari. Enteng badan. rasanya ya. Iya, jadi kan karbonya tuh pas habis kita sahur, ya kan udah menjelang ngabuburit jam 5 itu udah mulai enteng tuh, udah mulai kosong. Nah, itu kita hajar lari enteng banget. Nah, pas finishnya, pas selesai itu beduk maghrib, jadi kita mesti minum, tetap harus minum gitu. Berarti tetap latihan. Latihan, malah enak banget. Dan gue yakin sih teman-teman yang suka main bola atau suka olahraga, pas ngabuburit sambil olahraga tuh atau do something sport tuh enak banget gitu. Dulu pernah ngelakuin lari setelah jam 6 habis sahur pagi. Iya, ada efek nggak ada. Alhamdulillah sih aman. Tapi memang itu mungkin kayaknya perlu bukan keterampilan, kebiasaan khusus gitu. Karena memang udah sering atau mungkin udah terlatih badannya, nggak bisa dilakukan sama yang baru-baru gitu loh. Karena gue udah mempersiapkan. Jadi sebelum
pas sahur gue makan banyak carbo loading, gue kenyangin dulu, minumnya banyak, ya pokoknya mineralnya banyak, terus itu turun nasi kan, karbonya turun, sholat subuh, jam 5:30 lari, itu lagi top-topnya. Tapi ini berbeda nggak mas? Biasa. Saat puasa tahun-tahun sebelumnya apa? Kayaknya jam maghribnya beda-beda ya. Ya nggak ada sih, sama-sama aja. Jadi persiapannya di rumah. Ya mungkin akan banyak buka puasa di rumah sama keluarga gitu. Ya terus sahur mungkin akan ngurusin dagangan karena kan punya nasi goreng, jadi kayak pengen buka sampai sahur gitu. Jadi mungkin bisa habis sholat tarawih kita bisa langsung kerja ngurusin dagangan. Kayaknya malah justru nanti job untuk di syutingnya lagi adanya setelah lebaran gitu. Jadi kan anak-anak sudah mulai remaja. Bagaimana sih pola didik bagi dengan karir itu sendiri untuk anak-anak yang menjelang remaja? Ya itu tuh gila cepet banget sekarang untuk ngikutin anak-anak zaman sekarang tuh banyak memang ketinggalannya gitu. Jangan sampai kita ketinggalannya terlalu jauh, dan ya kita sebagai orang tua harus pinter-pinter nih ngebaca situasi, kondisi, terus juga apa yang lagi ngetren di anak-anak, apa yang dampak positifnya, dampak negatifnya akan seperti apa gitu. Kenakalan-kenakalan remaja tuh sekarang seperti apa, itu juga pelan-pelan sih gue jujur gue ngikutin gitu loh. Ya kita sebagai orang tua pasti pengen anak kita nggak terjerumus lah ke, gue sih paling anti banget hal-hal yang berbau narkoba dan amit-amit, nggak mau. Dan pengennya ya makanya dari itu gue memperkenalkan lah olahraga, salah satu jawaban untuk bisa menghindari dari ketakutan gue itu gitu. Karena menurut gue orang kalau yang suka olahraga pasti dia senang prestasi, hidup sehat, seneng. Kalau gini aja deh simpelnya, orang tuh kalau main bola menang tuh seneng kan. Nah gimana caranya supaya kita nggak kalah? Ya latihan gitu loh. Kalau misalnya dia timnya kalah, wah gua nggak mau kalah nih, besok gua harus main lebih bagus lagi gitu. Tapi gimana sih Kak, kepada tentang anak remaja yang banyak terjerumus hal negatif seperti itu, perdagangan narkoba, penganiayaan yang berujung kriminalitas, seperti apa sih? Waduh, kayaknya tuh banyak faktornya sih ya. Ada faktor pergaulan, mungkin faktor tontonan bisa jadi. Terus Iya bisa gitu loh. Iya, jadi kan anak kita memang sekolah, tapi kan nggak 24 jam gitu. Kita juga bingung juga nih. Orang tua juga kan nggak 24 jam bisa megang itu anak gitu loh. Anak kita tuh kita harus kayak ada faktor trust-nya juga. Nah, gimana caranya supaya kita trust? Ya harus membekali anak kita dengan sesuatu yang memang menurut kita yaitu pertama agama gitu loh. Itu penting sih, wajib gitu. Pendekatan, terus kayak ada kasus-kasus gue coba untuk discuss, kita bahas dampaknya seperti apa, kenapa bisa begitu. Ya meskipun gue nggak tahu ya itu nanti didengerin atau enggak, ya balik kan yang penting kan kita usaha gitu loh untuk preventif. Udah, mantap ya.